Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Novianti. Saya dari Prodi Sosiologi Agama kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas filsafat ilmu yang bertemakan jenis-jenis pengetahuan dan teori kebenaran. Pertama, terkait arti penting pengetahuan itu sendiri. Pengetahuan adalah kumpulan ilmu yang tersusun secara sistematis, yang di dalamnya terdapat metode dan berlaku secara universal. Dalam bahasa Inggris, pengetahuan mempunyai arti knowledge. Manusia sendiri mendapatkan pengetahuan dari setiap kegiatan yang telah mereka lakukan di dalam kehidupan sehari-harian mereka. Kemudian terkait jenis-jenis pengetahuan menurut Burhanuddin Salam, beliau membaginya ke dalam 4 kelompok. Pertama, pengetahuan biasa. Pengetahuan yang didapat dari kesederhanaan cara berpikir manusia, seperti telur yang dimasak itu akan matang. Selanjutnya, pengetahuan ilmu atau sains, jenis pengetahuan yang bertujuan untuk menunjukkan ilmu pengetahuan alam yang sifatnya kuantitatif dan objektif. Contohnya, ilmu sains. Ketiga, pengetahuan filsafat. Pengetahuan filsafat merupakan pengetahuan yang diperoleh dari cara berpikir manusia yang kritis dan mendalam terkait suatu kajian ilmu. Yang terakhir, pengetahuan agama. Jenis pengetahuan yang hanya diperoleh dari Tuhan melalui utusannya. Kalau dalam Islam, utusan langsung dari Tuhan itu adalah Nabi. Selanjutnya, terkait pengertian dari teori kebenaran. Teori kebenaran ini muncul sebagai penengah antara pengetahuan dan kebenaran, sebagaimana pengetahuan yang tidak melihat secara menyeluruh tetapi hanya melihat dari aspek atau bagian tertentu saja. Begitu juga kebenaran yang hanya diperoleh dari pemahaman terhadap pengetahuan yang tidak menyeluruh. Teori kebenaran ini datang karena dari sisi pengetahuan mereka hanya memahaminya setengah, sedangkan dalam kebenaran mereka juga hanya memahami setengah, tidak seluruhnya, sehingga teori ini muncul sebagai penengah antara teori pengetahuan dan kebenaran. Selanjutnya, bentuk-bentuk teori kebenaran. Bentuk-bentuk teori kebenaran dibagi ke dalam 6 kelompok. Yang pertama, teori korespondensi atau the correspondence theory of the truth, yang menyatakan suatu kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan yang terjadi. Contohnya, Tokyo itu merupakan ibu kota negara Jepang, ataupun benda yang jatuh dari atas pasti arahnya menuju ke bawah atau ke bumi. Selanjutnya, teori koherensi atau the consistence atau biasa juga dikenal sebagai coherence theory of truth, yang menyatakan kebenaran sebagai kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah diketahui, diterima, dan diakui terlebih dahulu sebagai sesuatu yang benar. Misalnya, Sri adalah ibunda Dewi. Nah, Sri itu mempunyai seorang putri, sehingga bisa disimpulkan Dewi adalah putri dari Sri. Berikut adalah teori koherensi. Selanjutnya, teori pragmatis atau the pragmatic theory of the truth. Dalam teori ini mengandung 3 pokok penting, yaitu utility, workability, dan satisfactory consequences. Jika ketiga komponen penting ini masuk ke dalam teori pragmatis, maka bisa dikatakan kita telah menerapkan teori pragmatis ini. Kemudian teori sintaksis. Suatu pernyataan memiliki kebenaran bila pernyataan tersebut telah mengikuti aturan sintaksis yang baku yang tersusun secara logis dari proposisi-proposisi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai kebenarannya. Suatu ide, konsep, atau teori bisa dinyatakan benar
bila berhasil diungkapkan menurut aturan sintaksis yang baku. Jika tidak, maka pernyataan tersebut tidak mempunyai arti. Dan kemudian selanjutnya terkait teori semantis. Jika suatu proposisi atau pernyataan mempunyai arti atau makna, serta memiliki pengacu atau reference yang jelas, maka proposisi tersebut dinyatakan benar. Selanjutnya yang terakhir adalah teori performatif yang menyatakan jika suatu pernyataan dianggap benar, jika pernyataan yang dianggap benar tersebut berhasil menciptakan realitas di masyarakat, maka masuk ke dalam teori performatif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.